Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, di monthly outlook kali ini bulan Desember sepertinya kita akan melewati dua fenomena nih ya kan. Bener. Yang pertama bakal ada window dressing. Bener. Yang kedua bakal ada Santa Claus rally nih biasanya ya kan. Nah tapi kita lihat aja nih, karena kan dari banyak faktor, bisa dari US, bisa dari Tiongkok. Nah ini takutnya mempengaruhi dua fenomena tersebut. Nah untuk membahas secara detail, saya sudah mengundang Arina nih selaku spesial analis dari Pilar Mas Invest Indo Sekuritas. Apa kabar Rin? Baik ja. Wih. Seperti biasa ya, Desember harus happy. Harus happy ya. Karena gitu. pasti Porto hijau banget. Asik. Oke bosku, nah biar tahu nih kira-kira dua fenomena tadi itu bakal kejadian atau enggak, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Invest Indo Sekuritas, touch your heart, touch your profit. Oke bosku, nah seperti biasa kita mulai dari US dulu nih ya kan. Nah jadi US gimana nih kira-kira di Desember ini? Nah, ja, kalau di Amerika ya, Desember pasti kita menantikan The Fed ya. Ya betul. Nah, tapi kan The Fed kan kemarin udah baru aja hari ini malah ini rilis ternyata dipangkas 25 basis point Ya gitu. betul. Nah, jadi 3,5 sampai 3,75% untuk tingkat suku bunganya gitu. Oke. Nah, kenapa The Fed memangkas tingkat suku bunganya? Itu kan juga dari historis dari perekonomian di Amerika sendiri ya, Ja. Karena kan akhir-akhir ini ternyata ketenaga kerjaan mereka melemah nih, Ja. Oh gitu. iya betul. Jadi angka pengangguran tuh masih tinggi gitu. Jadi belum membutuhkan tenaga kerja baru lah kayak gitu. Ya, jadi ya emang sengaja mungkin dipotong juga biar yang nganggur-nganggur ini bisa beli barang juga ya. Jadi harganya nggak begitu tinggi juga. Bener Oke. gitu. Nah, tapi di sisi lain inflasinya kan stagnan aja, sedangkan Iya. kita tahu kok angkatan kerjanya kok nggak naik-naik gitu kan. Makanya dipangkas tingkat suku bunganya gitu. Iya. Nah, terus tadi kan The Fed juga sempat bilang ya bahwa mereka juga memperkirakan pemangkasan sebesar 1 kali nih di tahun depan gitu. Oh iya, oke. Nah, kalau dari Pilar Mas juga memperkirakan hal yang sama gitu ja. Tapi nggak dalam waktu yang dekat. Selain itu kita juga menantikan nih rilis beberapa data ekonomi di Amerika Serikat. Yang pertama mungkin tingkat pengangguran ya ja, atau unemployment rate itu kita proyeksikan masih di level 4,4%. Terus juga ada GDP ya. Jadi GDP estimasi kedua untuk kuartal 3 itu diperkirakan menurun nih dari sebelumnya 3,8% jadi 3,2%. Oke. Gitu. Jadi mungkin pemerintah Amerika Serikat itu kan juga lihat nih, kayaknya permintaan dalam negerinya nggak terlalu signifikan nih, jadi makanya dipangkas. Dipangkas gitu. Iya, biar lagi-lagi meningkat ya daya belinya dan segala macam. Benar. Oke. Nah, oleh karena itu ya harapannya kan dari pemangkasan tingkat suku bunga nih, itu permintaan di dalam negerinya tuh bakal meningkat ya. Itu yang pertama. Terus juga harapannya ya setelah ini istilah kata nih, perekonomian Amerika Serikat tuh udah mulai soft landing lah gitu. Oh, oke. Oke Rin, kalau tadi US kita udah tahu nih. Nah, kalau Eropa harapannya apa nih? Nah, kalau di Eropa ya, kita tahu sendiri ya, inflasinya tuh ya udah di level sekitaran 2%. Dimana kita tahu sendiri kan itu targetnya dari Bank Sentral Eropa. Gitu Iya, dari ECB selalu segitu ya. Benar. Nah, makanya kita memperkirakan tingkat suku bunga itu di level tetap ya di 2,15%. Gitu. Even the Fed sudah menurunkan. Benar, yes. Tetap segitu. Iya, karena kan inflasinya juga ya stagnan lah, Stagnan aja ya. masih di target dari ECB sendiri gitu. Jadi dia juga nggak punya urgensi apapun untuk turunin tingkat suku bunga juga ya soalnya. Benar. Hey, that's pretty good. Selain itu kan karena dolar itu terus melemah ya gitu. Itu euro otomatis kan naik. Nah, makanya karena ada apresiasi ya atau kenaikan euro itu, impor itu jadi meningkat nih di Eropa sana gitu. Jadinya pemerintah Eropa itu berharap daya beli dalam negeri itu bisa meningkat gitu. Jadi ya sebenarnya wait and see juga gitu kan. Gitu.
Terus juga selain itu kita tahu sendiri baru-baru ini ada ketidakpastian geopolitik nih, karena Eropa baru-baru ini sedikit berkonflik lah sama Rusia gitu. Oh gitu. Iya, jadi Wah, join the team tuh sama Ukraine berarti. iya benar, memang kan seperti itu ya, kita tahu sendiri ya, Ukraina dan Eropa tuh lumayan dekat gitu. Nah, jadi agak-agak berselisih nih sama Rusia gitu. Makanya ECB juga mikir-mikir nih, mau mangkas juga kayaknya nggak perlu-perlu banget, mau naikin juga nggak perlu-perlu banget, jadi udah tunggu aja lah gitu. Iya, berarti emang banyak kan jaga-jaga dulu lah sekarang Iya, ya. benar. Oke bosku, nah udah cukup tahu nih kita soal benua barat ya kan, Eropa dan US. Sekarang kita kasih ya nih. Kita mulai dari musuh bebuyutan US dulu. Seperti biasa Tiongkok. Gimana Tiongkok nih? Nah, kalau dari Tiongkok sendiri, beberapa rilis data ekonomi di bulan ini juga cukup dinanti nih, dimana kita perkirakan industrial production itu mengalami peningkatan nih dari sebelumnya 2,9% jadi 3% secara year on year. Wih, akhirnya Bagus something good ya. Bagus dong, artinya kan produksinya meningkat nih, aktivitas manufaktur meningkat gitu. Tapi ternyata retail sales-nya kayaknya diperkirakan tetap di 2,9% gitu. Artinya kan ya oke lah, apa namanya, produksinya meningkat, tapi ternyata bukan di dalam negeri untuk konsumen dalam negeri gitu kan. Karena retail sales-nya tetap di 2,9% perkiraan. Oke. Makanya pemerintah Tiongkok tuh berusaha ya untuk memberikan stimulus-stimulus untuk meningkatkan permintaan daya beli di dalam negerinya. Karena sebenarnya masalah Tiongkok tuh pasti selalu itu gitu kan. Iya, selalu gitu aja. Bulan ke bulan selalu itu gitu. Sampai sekarang juga daya belinya masih kurang. Bener, masih kayak gitu. Nah, terus juga baru-baru ini kan ada rilis inflasi ya, sama PPI atau harga produsen. Nah, inflasinya memang mengalami kenaikan ya gitu, tapi ternyata harga produsennya mengalami penurunan. Nah, kan artinya aneh kan, inflasi naik kok harga produsennya turun gitu kan, berarti nggak seimbang nih gitu, ada apa gitu kan. Nah, itu kan artinya inflasinya bisa dikatakan belum cukup sehat. Iya, bahkan keluar dari deflasi aja masih belum menjadi green flag nih buat Tiongkok sebenarnya, Nenek. Benar itu. Makanya kita juga memperkirakan tingkat suku bunga dari Tiongkok sendiri tetap di level 3% ya. Oke. Karena kan buat menjaga spread ya, atau jarak dari the Fed, suku bunga the Fed sama suku bunga Bank Sentral Cina gitu. Karena kan kalau terlalu deket juga nggak bagus. Nggak gitu. bagus, iya. Makanya dijaga spreadnya supaya juga daya beli di dalam negeri Cina itu juga bisa meningkat. Oke, berarti ini biar juga daya belinya meningkat. Selain daya belinya meningkat juga minat investasi narik dari luar karena suku bunga spreadnya masih jauh. Nah, menarik juga ya gitu. Okay. Nah, selain itu kan tadi kan dalam upaya-upaya pemerintah Cina ya untuk meningkatkan daya beli dalam negeri. Nah, peredaran uang tuh juga masih sebenarnya cukup tinggi ya, di sekitaran 8% gitu kan. Oke. Jadi sebenarnya berbagai upaya ya dari pemerintah Tiongkok gitu. Jadi harapannya di tahun depan nih bakal cerah lah ya untuk Tiongkok gitu. Oke, semoga ya. Meskipun ada hambatan dari tarif sama Amerika. Oke, ya seenggaknya ya konflik dengan negara luar kacau, seenggaknya negara sendiri insya Allah tahun depan cerah ya. Benar. Mulai melihat matahari Teletubbies. Oke, tadi kita tahu Tiongkok, sekarang ke tetangganya Rin. Jepang gimana Rin? Nah, untuk Jepang sendiri beberapa data ekonomi ini perlu ditunggu ya, Ja. Yang pertama inflasi ya. Kita perkirakan inflasi itu bakal menurun nih dari sebelumnya 3% jadi 2,9%. Oke. Ya nggak signifikan ya. Nggak signifikan sebenarnya. Ya, terus yang kedua juga ada
kepercayaan korporasi nih, dimana kita perkirakan bakal mengalami peningkatan nih gitu. Artinya korporasi ini pada optimis di kuartal terakhir tahun 2025 ini. Oh, udah gambar ya. Oh, Benar. mantep nih. Oke. Makanya itu neraca perdagangan juga diproyeksikan akan mengalami kenaikan. Gitu. Meskipun masih defisit ya, Ja. Iya, masih defisit sebenarnya. Oke. Dan dengar-dengar kan katanya mau naikin tingkat suku bunga lagi ya sebenarnya. Benar, iya. Oke. Kita proyeksikan di bulan Desember ini bakal naikin tingkat suku bunga dari sebelumnya 0,5 jadi 0,75. Oke, ini demi ini ya mendorong neraca perdagangan juga ya sebenarnya. Bener, iya. Karena kan kita tahu sendiri ya, yen itu kan terus melemah nih gitu. Jadinya impor juga terbebani nih gitu. Makanya neraca perdagangannya defisit terus. Iya, itu masuk terus-terusan mahal kalau impor kan males juga gitu ya. Bener, Oke. jadi makanya dinaikin suku bunganya biar yennya Makin kuat begitu. Tuh. Oke Rin, sekarang kita bahas negara kita sendiri nih. Benar. Kan kita bahas negara luar mulu, bosen lah. Indonesia Benar, lah. Oke, Indonesia yes, gimana nih? Yes, yang pertama Indonesia ya, kita tahu sendiri BI ya baru merilis tingkat suku bunga nih. Gitu. Ternyata tetap di 4,75%. Oh, oke. Kan di bulan November kemarin kan. Terus juga GDP di kuartal 3 itu juga di level 5,04%. Gitu. Masih di 5%. Tapi kita tahu sendiri baru-baru ini kita kan ada bencana banjir ya, Ja, gitu yang cukup besar banget gitu ya impact-nya gitu kan di Aceh dan Sumatera. Jadi kita proyeksikan untuk GDP Indonesia di 2025 ini sepertinya akan sedikit melenceng nih dari 5% gitu. Oh, Jadi kira-kira di 4,9% lah. Karena kan ada apa tadi ya bencana ya itu. gitu. Kita pray for Sumatera ya. Maksudnya. Nah, Lihat ibu berdiri. untuk IHSG sendiri nih ya gitu kan, IHSG sebenarnya di 10 tahun terakhir IHSG di bulan Desember memiliki probabilitas penguatan sebesar 80%. Oh, oke. Itu yang tadi kita bahas di awal ya. Benar. Si Santa Claus Rally dan Benar. Indo Dressing. Benar, Oke. benar. Itu. Terus untuk rata-rata returnnya tuh ada di 2,63%. Jadi kayaknya kalau di Desember tahun ini nih itu IHSG-nya bakal menguat karena adanya beberapa kenaikan nih di emiten-emiten konglomerasi. Oke, lagi-lagi konglomerasi ya. Iya kan, Oke. tahu sendiri lah aja gitu ya kan, beberapa konglomerat saham-sahamnya lagi naik nih. Iya, emang Panges tuh T-nya tuh to the moon memang. Oke Rin, nah tadi kan IHSG-nya diproyeksi akan menguat nih Rin. Nah kira-kira tapi retentionnya berapa nih gitu? Oke, kalau IHSG itu menguat ya pasti di Desember ini. Kenapa? Karena kan Pak Purbaya sendiri juga bilang Iya, ya bahwa targetnya IHSG di 9.000. 9.000. Iya. Wah, nah tapi kalau dari proyeksi kita berapa nih? Di rentang 8.490 sampai 9.000 Sampai 9.000. Wah, kita kali ini satu suara nih sama Pak Purbaya ya. Yes, benar. Oke. Setuju sih. Ini kayaknya mantap sih. Mantap ya. Oke. Jas kelas. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan untuk monthly outlook bulan Desember kali ini. Ya, kita ucapkan terima kasih nih kepada bosku yang sudah mengikuti monthly outlook dari bulan Januari sampai di penghujung tahun ini bulan Desember nih bosku nih. Nah bosku, jangan lupa ya, nanti di akhir tahun kita bakal ada yearly outlook nih atau market outlook tahun 2026. Jangan lupa nonton ya, karena nanti di situ bakal banyak kisi-kisi yang bisa bosku lihat, bosku ambil hikmahnya nih untuk investasi bosku di tahun 2026 nih. Yeah, boy. Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah sama-sama, membahas Eja. monthly outlook dari bulan Januari sampai sekarang. Nah, kita ucapkan juga terima kasih pada bosku yang sudah menjadi penonton setia nih bosku untuk monthly outlook ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investasi Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.